mendakwahkan syariat ajaran dari Allah itu perusahaan isin aku deh udah salah ustaz beneran gue kasih undang. Nah apa namanya, dari versi yang kita bisa ambil benang merahnya adalah ketika dia datang ke kota Madian, kemudian dia tergoda dengan penawaran-penawaran yang diberikan oleh penguasa saat itu, harta, tahta, dan wanita. Karena konon katanya cewek-cewek di sana itu luar biasa. Jadi makanya jangankan orang awam, orang alim saja tergoda, bro. Nah, ini kita harus hati-hati. Namun di sana ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa satu ketika ternyata Allah memberikan kuncian atau tidak mencabut keistimewaan itu karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh si Bal'am ini, karena tidak menuruti perintah dari Rasulnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian dia malah ikut terlena dengan kehidupan yang ada di Madian sana. Kemudian keinginan dari penguasa Madian ini adalah untuk menghancurkan Bani Israel, menghadang rencana Nabi Musa untuk mendakwahi kota itu. Nah, maka dia diperintahkan, di penguasa Madian ini mengetahui keistimewaan yang dimiliki oleh Bal'am ini. Maka satu malam dia berdoa meminta kepada Allah untuk kemenangan wilayah Madian dan kekalahan Bani Israel. Tapi setiap kali dia berdoa, entah kenapa lidahnya itu selalu terbalik. Kemenangan untuk Bani Israel dan kehancuran untuk orang Madian. Dan dia menyadari bahwa itu di luar kekuasaan dia. Ini kemauan Allah. Makanya kemudian dia tidak bertobat, bahwa itu Allah menunjukkan kekuasaannya seperti itu. Malah dia tanggung gitu ya. Tanggung bagaimana caranya kekuasaan yang dimilikinya tetap abadi, sementara keinginannya untuk menghancurkan Bani Israel itu terlaksana. Akhirnya apa? Dia membuat rencana licik. Kenapa? Karena dia tahu karakter asli Bani Israel adalah senang foya-foya dan apa namanya? Senang foya-foya sama ya pokoknya itulah ya. Jadi kemudian dia memerintahkan atau meminta kepada penguasa itu untuk mengirim para wanita yang didandani secantik mungkin, sedemikian rupa, orang-orang yang sudah terlatih untuk menggoda pasukan Bani Israel. Dikirimlah ke sana dengan modus perdagangan. Ya ada yang mungkin ada yang dagang pecel lele ke sana ya. Dan sampai akhirnya terjadilah hal-hal yang dilarang. Nah, di sanalah Allah murka dan kemudian Nabi Isa mengoreksi apa yang terjadi. Di antara para ulama yang berbeda pendapat adalah apa keistimewaan yang dimiliki oleh Bal'am ini. Apa hubungannya dengan Ustaz Untung tadi? Nah, apa itu? Nah, ada yang saya temukan itu dalam waktu itu saya baca terjemah tafsir Ibnu Katsir. Memang ada di sana, saya nggak ingat jilidnya, tapi di sana adalah ternyata doa yang digunakan oleh si Bal'am ini. Apa itu Ani? Kamu tahu? Betul. Jadi memang banyak, artinya ulama itu berbeda pendapat, tapi ada beberapa orang yang meruncing pada satu kalimat yang kemungkinan digunakan oleh Bal'am. Katanya rahasia nama-nama Allah dia gunakan. Allahumma anta rabbi la ilaha. Bukan itu ya? Bukan itu. Allahumma anta la ilaha illa anta. Bukan. Saya kalau berdoa apa ya?
Allahumma. Benar. Ada ingat nggak? Singan apa? Bukan. Ujungnya lam yalid wa lam Oh, ya, yulad itu, wa ya. lam yakul lahu kufuwan. Makanya ini memang sudah lama saya pakai karena saat itu Ustadz yang menyampaikan adalah ini kunci tatkala Anda berdoa setelah membaca Asmaul Husna maka disambung dengan ini. Saya biasanya kalau berdoa Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Ghafur ya Aziz ya Alim ya Arhamar Rahimin Allahumma inni as'aluka wa inni bukan ya? Lupa saya. Allahumma inni as'aluka tuh itu ya. Saya cari referensinya nggak ketemu ternyata. Kalau di apa namanya referensi doa itu, karena yang dulu saya temukan itu di buku cetakan terjemahan Ibnu Katsir. Terus yang doanya tak jalur jodoh. Jadi tujuannya apa? Intinya. Inti dari itu adalah satu bahwa apa namanya ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu aksesori terus. Jadi sesoleh apapun kita itu bisa tergoda, apalagi kita nggak soleh. Sebanyak apapun ilmunya tidak menjamin. Maka benar kata Ustaz itu kesolehan atau ketaatan itu perlu dipupuk, perlu dijaga. Caranya bagaimana? Lingkungan sangat berpengaruh. Kita bisa terpengaruh ikut ngaji karena lingkungan, tapi kita juga terpengaruh ikut minum karena lingkungan. Dan semoga hal sederhana yang bisa kita ungkap, kita bahas pada hari ini bisa menyadarkan kita bahwa setiap langkah sedetik ke depan kita nggak pernah tahu, 1 jam sehari ke depan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Maka senantiasalah kita berdoa kepada Allah agar senantiasa ya muqallibal qulub qalbi ala dini ya musarrifal qulub ala. Banyak qulub itu kan katanya iya sifatnya itu ya tetap ya bisa merah, bisa putih, bisa hitam, bisa gitu ya. Nah, makanya jaga doa ini dan senantiasalah cari lingkungan yang kondusif. Semoga Allah senantiasa menuntun kita, dan itu saja yang bisa saya Setengah sampaikan. jam lagi. Hah? Setengah jam lagi. Yang kok disambung anu? Orangnya kan suwe. Oh, saya suwe, Orang iya, kan janji ya. kan berjanji kan Iya. suwe. Oh, berjanji sudah. Nah, Iya, suwe. Bisa disegar. Nah, itu dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam ini Mas. Bentar kalau kan Ustaz. Ayo langsung. Ustaz bisa tahu dong? Sekarang. Ustaz ya. Jam piro perjalanan tuh? Ini masih ada konfirmasi. Perjalanan. Kedoanya ya. Pokoknya bar maghrib pokoknya langsung cepet-cepet pulang. Jadi Khidmat teman. absen sudah dulu. Kita langsung berjanji. Berjanji sih kok Kira mantap. betul. Orang gimana kan buat tengah-tengah. Oh. Buat tengah-tengah. Sentral. ini surat-surat penilaian Paris Nang gimbe. Biasa Sudah langsung berjanji. marane tonggone Rika anu parane dijauh lagi sing nang pale ondong itu Langsung berjanji. Ayo. Oh, wong batu to. Di kontrak ta. iya tapi sampe ora kepene